Ustaz izin bertanya di luar tema. Kalau mencintai orang yang sudah beristri, kalau mencintai orang yang sudah beristri dan siap jadi istri kedua, apakah itu dosa? Dan apa bedanya sama pelakor, Ustaz? Masya Allah, pertanyaan yang mengerikan oleh sebagian istri. Bagaimana misalkan pertanyaannya tadi ya, berarti pertanyaan seorang wanita ya, bagaimana seorang wanita mencintai seseorang yang sudah beristri? Ya, lihat sikapnya saja. Rasa cinta itu sesuatu yang lumrah ada dalam dirinya, wajar. Cuma yang jadi masalah jangan sampai kemudian rasa cinta itu mengendalikan dirinya untuk bersikap sesuatu. Ya, untuk bersikap sesuatu. Ya, di zaman Rasulullah dulu ada sahabiah yang menaruh cinta kepada Rasulullah SAW. Ada itu. Ya. Ada yang kemudian didengar oleh Allah sampai kemudian jadi wahyu itu harus dinikahi. Siapa? Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ketika mendapatkan ketika mendapatkan ungkapan lamar melalui dari lisannya Zaid bin Harithah, keluarga termasuk Zainab binti Jahsy-nya gembira itu, dikiranya Rasulullah yang meminang. Gembira, alhamdulillah. Tapi rupanya setelah itu diklarifikasi oleh Zaid bin Harithah bahwa lamaran itu dari saya atas perintah Rasulullah. Jadi untuk saya. Jadi Zainab binti Jahsy dipinang oleh saya karena perintah Rasulullah. Menikahlah. Tapi nikahnya tanpa cinta. Ya, nikah tanpa cinta. Dingin itu. Maka apa yang terjadi kemudian? Sampai beberapa bulan berlalu, kedinginan itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran. Bagi kasus ini, cerai menjadi solusi. Ya, cerai menjadi solusi. Sampai Rasul menyampaikan, kalau sudah tidak punya kebutuhan lain, silahkan cerai. Cerai bagi kalian itu solusi. Ya, jadi jalan keluar. Setelah cerai apa? Allah anugerahkan masing-masing jodoh yang terbaik. Zainab binti Jahsy menjadi istrinya Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah nikah, ya, nikahi Zainab binti Jahsy. Ya. Padahal ketika itu Rasulullah sudah punya istri. Ya. Nah ini, rasa cinta Zainab binti Jahsy tidak sampai terucap. Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Tidak sampai terucap. Secara pribadinya loh ya, tidak terucap. Tapi didengar oleh Allah SWT dan akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Bersatu. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian dia siap jadi istri kedua atau istri ketiganya, ya nggak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah ini kalau apa? Kalau kemudian dia ingin menjadi istri si laki-laki tersebut dengan cara menceraikan istri pertama. Nah ini yang dinamakan pelakor yang ada ini, ya, yang pelakor yang kemudian identikan negatif sekarang itu seperti itu. Jadi rasa cinta itu memang lumrah ada dalam diri kita. Cuma jangan sampai kemudian rasa cinta itu mengendalikan kita untuk bersikap sesuatu yang salah. Itu yang harus kita kendalikan. Ada rasa cinta ini, tahan, jangan kemudian diumbar. Jangan kemudian diumbar. Ya. Kalaupun misalkan kalau nggak diungkapkan khawatir jadi masalah, khawatir jadi penyakit. Ungkapkanlah di hadapan Allah. Biarkan Allah yang memberikan jawaban seperti itu. Karena kalau nanti diumbar, jadi fitnah itu. Ya, saya suka tuh sama orang itu, padahal sudah beristri. Hati-hati, akan jadi masalah ini. Ya, setan akan berusaha mencari celah. Bagaimana ini supaya jadi besar ini. Tidak sedikit ada kasus ini ya. Ada kasus niatnya ta'addud. Niatnya poligami. Tapi yang jadi masalah apa? Menjandakan istri pertama. Na'udzubillah min dzalik. Ada banyak kasus seperti ini. Maka Allahu Akbar. Kalau tidak hati-hati sekali akan terjebak pada fitnah-fitnah yang akan menjerumuskan kita sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan ini caranya sudah sesuai syar'i, caranya sudah benar, caranya sudah intinya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetap saja kemudian ada fitnah, ya itu beda lagi.
Cuma yang jadi masalah, coba kita lihat rata-rata ya. Rata-rata. Ada yang ta'adud, kemudian sampai harus sembunyi-sembunyi. Atau tersiksa sembunyi-sembunyi itu. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Nah, ala kulli hal, sekali lagi, jawabannya tadi, rasa suka itu sesuatu yang lumrah. Cuma jangan sampai kemudian rasa suka itu mengendalikan kita untuk bersikap yang tidak baik, bersikap yang negatif, yang justru malah menjerumuskan diri kita sendiri ke jalan yang keliru. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya. Jazakumullahu khairan.